Beliau adalah seorang politikus, pengusaha, dan tokoh terkemuka, seorang pemimpin yang visioner, satu-satunya wakil presiden yang menjabat 2 periode, dan wakil presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Penasaran siapa beliau? Oke, sebelum lanjut, mohon dukungan kepada sobatku semua untuk like, subscribe, dan klik notifikasi untuk channelku ini ya guys. Oke, aku hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5. Gas subscribe. Muhammad Yusuf Kalla lahir di Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Mei 1942 sebagai anak kedua dari 17 bersaudara dari pasangan Haji Kalla dan Ibu Athiroh. Ayah Yusuf Kalla yaitu Haji Kalla sangat menekankan nih pendidikan agama kepada anak-anaknya. Kebiasaan sholat 5 waktu dan mengaji ditanamkannya kepada para buah hatinya. Dia bahkan bercita-cita kelak ada anaknya nih yang menjadi lulusan dari Universitas Al-Azhar Mesir. Pada Yusuf Kalla sendiri, Haji Kalla menginginkannya untuk menjadi ustadz atau kiai. Begitupun dengan sang ibu, Ibu Athiroh memiliki jiwa keibuan yang kuat dalam mendidik anak-anaknya. Dia selalu berusaha memastikan agar kebutuhan anak-anaknya itu terpenuhi. Dia juga selalu nih mendoakan anak-anaknya dalam setiap sholatnya. Namun, sejak umur 3 tahun, Yusuf Kalla kecil sudah hidup menjadi yatim karena ayahnya meninggal dunia. Keadaan itu membuatnya tumbuh sebagai laki-laki mandiri dan berjiwa usaha. Motivasi untuk menggantikan peran ayah bergejolak di dalam jiwanya, apalagi beliau merupakan anak kedua dan laki-laki pertama dari saudara-saudaranya. Kemandirian dan jiwa usaha Yusuf Kalla ini dibuktikan dengan ikut berdagang bersama temannya. Karena rajin dan ulet, dia pun memperoleh hasilnya pada usia 15 tahun dengan memiliki kios sendiri di Pasar Bajo di Watampone, ibu kota Kabupaten Bone. Yusuf Kalla menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Makassar dan lulus pada tahun 1967. Saat menjadi mahasiswa, karir politiknya mulai terlihat nih guys saat dirinya menjabat sebagai Ketua Pelajar Islam Indonesia atau PII yang cabang dari Sulawesi Selatan pada tahun 1960 sampai 1964. Berlanjut menjadi Ketua HMI cabang Makassar pada tahun 65 sampai 66. Tak puas sampai di sana, pada tahun 67 sampai 69, Kalla menjadi Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Hasanuddin, dilanjutkan sebagai Ketua Dewan Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau yang disingkat KAMI pada tahun 67 sampai 69. Selepas menyelesaikan kuliahnya, kemudian Yusuf Kalla menikah dengan Ibu Mufidah. Nah, dari pernikahan itu, mereka berdua dikaruniai 5 orang anak yang terdiri dari 4 putri dan 1 putra. Dia kemudian melanjutkan studinya ke The European Institute of Business Administration di Perancis dan lulus pada 1977. Putra pasangan Haji Kalla dan Hajah Athiroh ini sebelum terjun ke pemerintahan dikenal luas oleh dunia usaha sebagai pengusaha sukses. Setelah lulus kuliah tadi, Yusuf Kalla memimpin perusahaan hasil bumi yang diwariskan oleh ayahnya bernama NV Haji Kalla Trading Company. NV Haji Kalla sebagai agen mobil Toyota di Sulsel telah dipercaya untuk mengadakan kendaraan bagi kantor gubernur setempat.
Tahun 90-an sendiri, Envy Haji Kala itu menguasai pasar mobil pada bagian wilayah timur Indonesia, di mana itu lebih dari 50% pasarnya. Di samping itu, menjadi direktur utama PT Haji Kala, juga Yusuf Kala menjadi direktur utama PT Bumi Sarana Utama dan PT Bukaka Teknik Utama. Usaha yang digelutinya itu, di samping usaha lama berupa ekspor hasil bumi, dikembangkan usaha yang penuh idealisme juga, yakni pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi guna mendorong produktivitas masyarakat pertanian. Karena anak perusahaan Envy Haji Kala antara lain PT Bumi Karsa berupa bidang konstruksi, dikenal sebagai kontraktor pembangunan jalan raya Trans Sulawesi, kemudian irigasi di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara, jembatan-jembatan, dan lain-lain sebagainya. PT Bukaka Teknik Utama sendiri itu didirikan untuk rekayasa industri dan dikenal sebagai pelopor pabrik aspal macing plant dan gangway di bandara, dan sejumlah anak perusahaan di bidang perumahan, yaitu transportasi, agrobisnis, dan agroindustri. Atas prestasinya di dunia usaha, Yusuf Kala dipilih oleh dunia usaha menjadi Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah atau Kadinda Sulawesi Selatan pada tahun 85 sampai 97. Kemudian Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia pada tahun 97 sampai 2002. Kemudian Ketua Umum Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia atau disingkat ISEI Sulawesi Selatan tahun 85 sampai 95. Kemudian Wakil Ketua ISEI Pusat 87 sampai tahun 2000 dan penasihat ISEI Pusat dari tahun 2000 sampai sekarang. Di bidang pendidikan sendiri, Yusuf Kala menjadi Ketua Yayasan Pendidikan Haji Kala yang mewadahi TK, SD, SLTP, SLTA Atiro, dan Ketua Yayasan Pendidikan Al-Ghazali Universitas Islam Makassar. Selain itu, ia menjabat Ketua Dewan Penyantun pada beberapa universitas seperti Universitas Hasanuddin Makassar, Institut Pertanian Bogor, Universitas Islam Negeri Makassar, Universitas Negeri Makassar, Ketua Dewan Pembina Yayasan Wakaf Paramadina, kemudian menjadi Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Hasanuddin. Di kalangan ulama sendiri dan pemuka masyarakat, nama Yusuf Kala dikenal sebagai Mustasyar Nahdlatul Ulama wilayah Sulawesi Selatan, melanjutkan tugas-tugas dan tanggung jawab ayahnya, Haji Kala, yang sepanjang hidupnya menjadi bendahara Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan, juga menjadi bendahara Masjid Raya, yaitu masjid besar yang bersejarah di Makassar. Ketika akan membangun masjid bersama almarhum Jenderal Muhammad Yusuf, Yusuf Kala dipilih menjadi Ketua Yayasan Badan Wakaf Masjid Al-Markaz Al-Islami, yaitu Masjid Jenderal Muhammad Yusuf. Sekarang, masjid tersebut menjadi masjid termegah di Indonesia Timur. Di kalangan agama-agama lain selain Islam, Yusuf Kala dipilih menjadi Ketua Forum Antar Agama Sulawesi Selatan. Dan dari sinilah Yusuf Kala dipilih menjadi Ketua Umum Pengurus Pusat Dewan Masjid Indonesia periode 2012 sampai 2017 dalam Muktamar ke-6 DMI di Jakarta. Kemudian terpilih menjadi Ketua Palang Merah Indonesia pada periode 2009 sampai 2004 dan terpilih untuk kedua kalinya pada Munas ke-20 untuk periode 2014 sampai 2019. Nah, penggemar olahraga golf ini juga selama 10 tahun sebelumnya, dari tahun pada 80 sampai 90, pernah menjadi Ketua Persatuan Sepak Bola Makassar, PSM, dan pemilik klub sepak bola Makassar Utama, yaitu MU, tahun 85 sampai 92. Setelah malang melintang di dunia usaha, Yusuf Kala mulai melirik nih ke Jakarta untuk dunia politik. Gayanya yang profesional dan cepat tanggap dalam menyikapi persoalan mengantarkan dirinya ke dunia pemerintahan. Yusuf Kala memulai karir politik profesionalnya pada tahun 65, di mana Kala terpilih menjadi Ketua Pemuda Sekber Golkar Sulawesi Selatan dan Tenggara pada periode 65 sampai 68. Nah, di tahun yang sama, saat Kala tengah menyelesaikan tugas akhir, dirinya terpilih
menjadi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan periode 65 sampai 68. Karir politik Kala seketika melesat saat dirinya terpilih lagi menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 82 sampai 87 mewakili Partai Golkar dan pada tahun 97 sampai 99 mewakili daerah. Kemudian berlanjut pada tahun 99 di mana Yusuf Kala ditunjuk oleh Presiden Abdurrahman Wahid menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan tetapi diberhentikan dengan tuduhan terlibat KKN. Pergantian Presiden ke Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001 sampai 2004, akhirnya JK kembali diangkat oleh Ibu Mega menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Berlanjut sejak Desember 2004 hingga 9 Oktober 2009, Yusuf Kala menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golongan Karya menggantikan Akbar Tanjung. Dan pada 10 Januari 2007, dia melantik 185 pengurus Badan Penelitian dan Pengembangan Kekaryaan Partai Golkar di kantor DPP Partai Golongan Karya di Selipi, Jakarta Barat, yang mayoritas anggotanya adalah cendekiawan, pejabat publik, pegawai negeri sipil, pensiunan jenderal bahkan, dan pengamat politik yang kebanyakan bergelar master, doktor, bahkan profesor. Menjadi ketua partai terkuat saat itu memberikan keyakinan kepada Yusuf Kala untuk ikut berkontestasi di panggung pencalonan pemilu presiden dan wakil presiden pada tahun 2004 bersama SBY. Pada tahun 2004 sendiri merupakan babak baru demokrasi Indonesia dimulai. Pemilu dapat terlaksana dengan berbagai syarat, salah satunya adalah Pilpres dipilih oleh rakyat secara langsung melalui pencoblosan. Pilpres pada pemilu 2004 diselenggarakan sebanyak 2 putaran yang diikuti oleh 2 pasangan calon, yakni Susilo Bambang Yudhoyono dengan Yusuf Kala dan Megawati bersama Hasyim Muzadi. Hasilnya, SBY dan Yusuf Kala menang dengan meraih 69 juta suara atau 60%. Pelantikan Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kala digelar lewat sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 20 Oktober tahun 2004. Setelah dilantik menjadi Wakil Presiden, Yusuf Kala mulai mengerjakan beberapa program kerja strategis pemerintah Indonesia meliputi revitalisasi pertanian dan kehutanan, pertanian, peningkatan kinerja industri dalam negeri dengan membangun industri listrik, dan industri pertahanan, energi, dan sumber daya mineral. Program strategis Yusuf Kala juga mencakup percepatan pembangunan bandar udara, pelabuhan, dan kereta api, perdagangan dengan peningkatan ekspor, kelautan untuk meningkatkan produksi perikanan, tenaga kerja dengan penyelesaian masalah perburuan, perumahan dengan membangun rumah susun, pariwisata dengan peningkatan bidang BUMN dan peningkatan kinerja BUMN, bidang usaha kecil menengah dengan menghidupkan kembali sistem jaminan untuk kredit kecil, dan bidang penanaman modal dengan menyusun program perbaikan doing business. Dan pada tahun 2004, di saat Aceh terkena musibah gempa dan tsunami, Yusuf Kala memimpin upaya pemulihan dan rekonstruksi mengkoordinasikan upaya bantuan, pembangunan infrastruktur, dan rehabilitasi masyarakat Aceh. Beliau juga pernah terlibat dalam upaya penyelesaian konflik Aceh melalui perjanjian damai antara pemerintah Indonesia dan gerakan Aceh Merdeka pada tahun 2005. Setelah tidak berkomitmen lagi dengan koalisi Demokrat, Yusuf Kala dinobatkan pada rapat pimpinan nasional khususnya Partai Golkar sebagai calon presiden tahun 2009. Dalam pencalonannya, Yusuf Kala menggandeng Ketua Umum Partai Hanura, yaitu Wiranto sebagai cawapresnya. Namun, Tuhan belum menghendaki. Pasangan Yusuf Kala Wiranto kalah dengan pasangan SBY dan Budiono. Pada pemilu selanjutnya, tepatnya pada tahun 2014, Yusuf Kala digandeng calon Presiden Joko Widodo dalam ajang pemilihan presiden tahun 2014. Pasangan ini
Kemudian dalam pengundian mendapat nomor urut 2 dan mempunyai tagline populer yaitu Salam Dua Jari. Hasil pemilu mengatakan bahwa Joko Widodo dan Yusuf Kala menang dengan 70 juta suara atau sekitar 53% pada pemilu presiden 2014. Jumlah itu berselisih 8 juta suara dari pasangan Prabowo Subianto dan Hatta yang meraih 62 juta suara atau 46%. Pada awalnya, tanggal 22 Juli 2014 atau 6 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri tahun 1430 Hijriah, kubu Prabowo Hatta menolak hasil tersebut, kemudian menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Serangkaian sidang di MK ternyata menolak permohonan kubu Prabowo Hatta dan secara hukum menguatkan legitimasi Jokowi JK selaku presiden dan wakil presiden terpilih periode 2014 sampai 2019. JK dilantik sebagai Wapres pada 20 Oktober 2014. Seiring dengan pelantikannya tersebut, ia adalah wakil presiden pertama yang terpilih untuk 2 kali masa jabatan melalui pemilihan umum. Sebuah pencapaian yang sangat luar biasa, guys. Dalam kerja nyata Jokowi JK sendiri, dari sisi ekonomi, di mana kemiskinan yang menurun sejak Maret 2015 sebesar 11,2%, 1 tahun kemudian pada Maret 2016 menurun menjadi 10,86%, kemudian pertumbuhan ekonomi terbesar di wilayah Indonesia Timur di saat rata-rata pertumbuhan ekonomi global hanya sebesar 2,5% saja. Namun kawasan Indonesia Timur itu mengalami pertumbuhan di masa pemerintahan Jokowi JK sebesar 5,4% pada semester 1 2016. Inflasi yang turun serta terkendali terus sepanjang 2 tahun. Selain itu, pemerataan infrastruktur dengan percepatan pembangunan jalan tol Trans Jawa, jalan di luar Jawa, serta proyek pengairan skala menengah. Contoh realisasinya adalah pembangunan tol Trans Sumatera, tol Trans Jawa, pos lintas pembatas Entikog, Kalimantan, Bendungan, Tanjung di NTT, Jembatan Merah Putih di Ambon, dan tol Trans Papua. Dan tentunya masih banyak lagi kontribusi yang telah dilakukan oleh Jokowi JK untuk bangsa ini, sampai akhirnya masa jabatannya selesai pada hari Minggu 20 Oktober 2019. Setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai wakil presiden, Yusuf Kala masih aktif nih dalam berbagai kegiatan di bidang politik dan sosial. Beliau menjadi Ketua Umum Dewan Perwakilan Daerah DPD Republik Indonesia pada tahun 2019 yang merupakan lembaga perwakilan daerah tingkat nasional. Selain itu, Yusuf Kala juga terus berperan sebagai tokoh yang berkomitmen terhadap perdamaian dan kerjasama antar negara. Beliau telah terlibat dalam berbagai inisiatif dan dialog untuk mempromosikan perdamaian di kawasan Asia Tenggara dan dunia, termasuk melalui International Peace Institute, IPI, dan Global Green Growth Institute, GGGI. Selama perjalanan karir dan kehidupannya, Yusuf Kala telah menerima berbagai penghargaan dan pengakuan atas kontribusinya. Beberapa di antaranya adalah penghargaan kemanusiaan internasional dari Perserikatan Bangsa PBB pada tahun 2006, kemudian penghargaan perdamaian nasional dari Yayasan Perdamaian Internasional pada tahun 2010. Kemudian Yusuf Kala mendapatkan gelar kehormatan yaitu Doctoral Causa keempatnya yang diterimanya dari Universitas Hasanuddin dalam bidang ekonomi serta politik pada September 2011. Kemudian Doktoral Honoris Causa bidang perdamaian di Universitas Syah Kuala Aceh pada 12 September 2011. Kemudian Doktoral Honoris Causa juga bidang pemikiran ekonomi dan usaha di Universitas Brawijaya Malang pada tanggal 8 Oktober 2011. Dan lagi Doktoral Honoris Causa bidang kepemimpinan di Universitas Indonesia pada tanggal 9 Februari 2013. Penghargaan budaya di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, penghargaan tokoh perdamaian pada Forum Pemuda Dunia untuk perdamaian di Maluku Ambon 2011, di mana penghargaan Jijosowojo Award berdasarkan IGB Bumi Putra, The Most Inspiration Person, saat terjadi kerusuhan Ambon
Yusuf Kala tampil menjadi terakhir penghargaan konferensi berkelanjutan dari Global Begitu pula waktu Institute pada tahun 2016 yang ketika itu masih menjabat Menko Kesra RI pada kabinet gotong royong Megawati. Terakhir, setelah masa jabatannya sebagai Ketua Umum DPD Republik Indonesia berakhir pada tahun 2019, Yusuf Kala tetap aktif dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Beliau terus terlibat dalam diskusi dan seminar mengenai isu-isu penting termasuk politik, ekonomi, dan perdamaian. Beliau menjadi Ketua Dewan Pengarah Yayasan Yusuf Kala untuk Kemanusiaan yang berfokus pada penanggulangan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan di Indonesia. Selain itu, sampai saat ini beliau masih menjadi Ketua PMI, yaitu Palang Merah Indonesia tadi, dan DMI, Dewan Masjid Indonesia yang hanya berfokus pada kemanusiaan saja. Dan sudah lama, sampai saat ini, Bapak Yusuf Kala ini tidak terdengar lagi guys, gerak politiknya nih. Apa benar-benar sudah vakum atau sedang menyusun strategi untuk Pilpres 2024? Menurut kalian bagaimana guys? Dan menurut kalian Yusuf Kala ini dukung siapa guys di Pilpres 2024? Coba komen di bawah. Oke, sobat-sobat YouTube semua, tadi merupakan biografi Wakil Presiden ke-10 kita, Bapak Yusuf Kala, yang banyak sekali pelajaran positif yang dapat kita ambil dari mulai kecil sampai sekarang. Ini khususnya dalam berwirausaha, berpolitik, dan bersosial. Oke guys, jika dirasa dari penjelasanku tadi ada yang kurang, mohon koreksi dengan komen di bawah. Dan jika kamu merasa menambah pengetahuan baru dengan konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasinya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.